من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير الحضرمي نفعنا الله به وبعلوم في دارين آمين. إلى أن قال فصل شروط الخطبتين 10. Syarat-syarat melaksanakan khutbatain, 2 khutbah, yaitu khutbah Jumat. Ya, 10, ada 10 syarat. Dan ini wajib dipelajari oleh setiap muslim yang ada di kampung suatu wilayah yang ada Jumatannya. Mereka harus tahu ini, kalau enggak akhirnya bahaya. Bisa enggak sah Jumatan nih mereka. Tapi buat perempuan ini enggak wajib. Ini pelajaran ini kalau perempuan enggak belajar juga enggak masalah. Tapi tahu juga lebih afdal. Ishfiyan al-ilm. Ya, boleh biar dia tahu ilmunya. Syurutul khutbataini 10. At-taharatu 'anil hadatsain. Syarat orang melaksanakan khutbah. Syarat khotibnya ya. Khotibnya, bukan syaratnya orang pendengar. Kalau pendengar lain lagi, nanti sebutin. Ada beberapa hal disebutkan. Tapi syaratnya khotibnya taharatu 'anil hadatsaini al-asghar wal akbar. Syaratnya ini adalah khotibnya adalah orang yang suci dari 2 hadas, kecil dan hadas besar. Madalabun. Jangan bercanda. At-taharatu 'anil hadatsain al-asghar wal akbar. Suci dari 2 hadas, yang kecil maupun hadas besar. Hadas besar ma'ruf ya, seperti di salat, enggak boleh orang dalam keadaan junub. Kalau lupa gimana? Khatibnya insyaallah. Lagi khutbah habis itu nasi. Maisah. Diulang khutbahnya, dia bilang kepada orang-orang ini pulang. Yang lain suruh khutbah, gantiin. Ya, karena dia dalam keadaan junub misalnya, atau dia belum punya wudu misalnya. Jadi nggak boleh dia khutbah dulu deh, ntar anak wudu habis sholat. Kan ini nggak sholat, lagi ceramah doang. Kalau orang ceramah wajib punya wudu nggak? Nah, ceramah doang biasa, nggak harus, nggak syarat gitu. Tapi kalau khutbah Jumat, syarat khotibnya harus punya wudu dan juga nggak boleh junub. Dalam keadaan junub tidak bisa. Baik. Kemudian apa lagi syaratnya? Wa taharatu 'anin najasah. Ini juga khotibnya. Tahara 'anin najasah, suci dari najis, fi thawbi wal badani wal makan. Pada thawb. Thawb, apa arti thawb? Semua yang dibawa oleh seorang yang berkhutbah itu thawb. Bukan baju doang. Walaupun kalau ngartiin thawb baju. Kofiah baju bukan? Bukan baju, tapi thawb. Handphone yang di kantongnya dia thawb bukan? Bukan thawb, tapi masuk dalam kategori. Berarti thawb di sini adalah semua yang dibawa. Semua yang dibawa sama dia. Celananya lah, kofiahnya lah, imamahnya lah, handphonenya, duitnya, semua yang dibawa sama dia. Ya, di kantong, siwaknya dia misalnya, tasbihnya dia misalnya, kalau bawa tasbih, khatam yang dipakai, cincinnya kalau dipakai misalnya, semua itu thawb, harus suci. Kalau ada yang najis nggak sah. Kemudian apa lagi? Thawbi wal badani, dan badan pakaian, badan tubuhnya dia nggak boleh ada najis, kakinya atau badannya atau tubuhnya nggak boleh ada yang ada najisnya, harus sudah disucikan. Taib. Wal makan, tempat. Tempat ini apa? Kategori tempat adalah yang dipijak dan yang diduduki. Itu tempat. Mimbar yang dia naikin kan itu tempat, lokasi. Tapi apakah harus mimbarnya semua suci? Gak boleh ada najis sama sekali? Gak juga. Sama kayak orang sholat. Kalau orang sholat tempatnya harus suci gak? Suci. Apa yang dimaksud suci di dalam sholat? Semua tempat yang dia akan pijak atau akan duduki atau akan terkena sujud, itu harus suci. Tapi kisarannya, sekitarnya, misalnya mimbar, dia naik dari mimbar.
Mimbarnya di sini ada bangkai atau ada kecoa mati atau apa misalnya. Kan bangkai, ada najis. Gimana, sah nggak khutbahnya? Sah. Karena bukan pijakan dia, kecuali kalau tempat pijakan dia yang najis. Atau tempat dia meletakkan tangannya najis. Atau misalnya ada ringnya gitu ya, khutbahnya. Kalau di Hadramaut tuh biasanya ada kayak tutup nih. Dia megang gini, ujungnya. Ternyata yang dipegang ini ada najisnya. Nah tahu. La yajuz. Tapi kalau nggak ada, kalau tempat lain jauh, dia tangannya di sini. Di sini ada najisnya. Ini mimbar diceritain. Gimana? Gak apa-apa. Atau tempat duduknya ketika dia duduk antara dua sajdatain, antara dua khutbatain, dia duduk. Dia kan wajib duduk. Nah itu tempat duduknya juga harus suci, tidak ada najisnya. Tamam? Taib. Kemudian apa? Satrul aurah. Harus menutup aurat. Dia lagi khutbah kebuka auratnya. Dibiarin nama dia. Terbuka auratnya. Ya meseh khutbahnya, harus diulang. Khutbahnya kalau di tengah-tengah khutbah terbuka auratnya misalnya, robek bajunya misalnya, ya, celananya robek atau sarungnya, ya biarin dulu nanti deh habis khutbah baru anak ganti baju. Gak bisa, terbuka auratnya. Tapi kalau robek ditutup sama dia. Robek, jadi bukannya baju robek nggak boleh dipakai. Yang penting nutup aurat. Mau robek bajunya, nggak robek itu nggak ada urusan. Paham nggak? Misalkan sarung ente robek nih, atau sarungnya kayak baju kayak kain ihram. Kan kain ihram kan bukan kayak sarung ya. Kalau sarung kan keikat semua. Kain ihram kan kebuka. Biasanya dipakai. Itu kalau diginiin kebuka, ada kelihatan. Apakah ini nutup? Iya nutup, kan dia tertutup. Paham? Jadi harus menutup aurat. Auratnya laki-laki tentunya antara surrah dan rukbah. Jadi kalau seandainya khutbah pakainya baju kebuka gini benar. Ya sah, tapi nanti ditimpukin sama orang-orang. Ya aneh aja, nggak usah khutbah itu kayak gini. Gimana sih tampilannya? Tampilannya cakep dikit kayak. Wa yusan an yasta'mil al-abyad, wa yasta'mil al-jubbah, wa yasta'mil al-rida, wa an yatatailas. Pakai tailasan, ditutup. Itu sunnah min sunanil khatib Jum'ah, fil Jum'ah. Wa yakun bi abyad, libasuhu abyad. Itu sunnah kullu. Tapi kalau syarat wajib satrul aurat. Yang penting auratnya ketutup, sah khutbah. Baik. Wal qiyamu 'alal qadir. Harus berdiri khutbahnya. Anak capek berdiri duduk aja khutbahnya. Jumat loh ini, bukan ceramah. Ceramah terserah. Tapi khutbah Jumat maunya duduk aja. Enggak boleh. Kecuali kalau dia sakit, enggak mampu. Berdiri sempoyongan. Aduh, enggak kuat. Tapi tetap dia mau khutbah, dia yang khatib. Boleh enggak duduk? Boleh. Yajuz. Idza lam yaqdir an yaqum yajuzu lahu an yajlis. Tapi kalau dia nggak bisa duduk, boleh nggak nyelonjor? Tiduran? Aduh yajuz. Tapi al-afdal jangan gantiin. Orang kan gak enak dengerinnya, orang lagi tiduran di ceramah. Gak enak banget ya. Dia kan lagi ceramah. Fa yusan an la yakhutub. Kalau duduk mah labas. Duduk, yajlis. Taib. Kalau dia duduk, julus antara dua sujud dua khutbahnya gimana? Kan khutbatain, 2 kali khutbah. Khutbah pertama berdiri, kemudian dipisah dengan apa? Duduk kan? Duduk. Bisa berdiri lagi, khutbah kedua. Tapi kalau dianya udah duduk, sakit kakinya nggak kuat untuk berdiri. Katanya ya udah duduk aja. Kita pengennya ente yang ceramah, nggak apa-apa, duduk. Duduk dia. Tapi julus antara 2 sujudnya gimana? Tiduran? Siapin kasur biar dia rebaan gitu sebentar, kemudian dia duduk lagi. Lah, gak yaskut saktatan. Kal julus, sepertinya dia diam, seperti duduk. Habis itu dia khutbah lagi. Alhamdulillah, lanjutin khutbah kedua. Paham tuh? Ya. Al qiyam 'alal qadir. Jadi wajib berdiri bagi yang mampu. Enggak boleh duduk dia ketika khutbah kecuali sakit, boleh. Enggak harus digantiin. Jadi enggak bilang gini. Oh karena ente nggak bisa berdiri, syaratnya berdiri, ganti yang lain aja khotib. Enggak, boleh aja dia duduk khutbah. Karena nggak mampu berdiri ya, harus syaratnya tidak mampu. Entah karena sakit nggak kuat berdiri, atau karena sempoyongan ketika berdiri atau semacamnya. Dalam babnya seperti yang di sholat. Wal julusu bainahuma, dan harus duduk di antara keduanya, di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, nggak boleh jedanya cuma diem. Habis itu khutbah lagi, alhamdulillah, nggak boleh, harus duduk.
harus duduk. Tapi kalau nggak ada kursi gimana? Duduk di bawah. Istirahat. Ya imma tawarruk, ya imma iftirash, nggak apa-apa, duduk. Tek. Duduk. Habis itu sebentar berdiri lagi khutbah. Kalau nggak ada kursi, kalau ada kursi, naik kursi. Di kursinya. Itu hasal julus. Wal julusu bainahuma. Nah, syaratnya julus berapa menit? Harus beberapa detik atau berapa menit? Fauqa tuma'ninatus shalah. Yang penting paling minimal tuma'nina. 1 detik pun sudah cukup atau 2 detik lah. Duduk dong. Langsung berdiri. Cepet banget ini. Gak apa-apa. Tapi bagusnya, afdalnya yantadhir ala qadri qiraat al-ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Wa yusan an yaqra al-Ikhlas indana Syafi'iyah. Duduk dia baca bismillahirrahmanirrahim. Adapun para jamaah afdalnya ngapain ketika khatib sedang duduk? An yad'ullah. Berdoa kepada Allah, karena salah satu riwayat atau salah satu pendapat yang mengatakan bahwa itulah waktu ijabat doa. Waktu di mana Allah menerima doa seseorang, karena hari Jumat ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala terima doa seorang hamba. Salah satu pendapat ulama adalah al-julus bainal khutbatain. Ketika duduk antara dua khutbah berdoa, ya Allah, ingin futuhal arifin, ya Allah biar hafalannya saya kuat, ya Allah bisa dapat faham, ya Allah bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Doa. Ya, hadza min mawatinil ijabah, tempat-tempat ijabah doa. Baik, qala wal muwalatu bainahuma. Harus adanya muwalah, apa? Bersegera. Tidak ada jeda lama. Antara apa? Antara keduanya. Antara keduanya apa? Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Khutbah pertama, alhamdulillah, duduk. Makan dulu. Ngobrol dulu sebentar, santai aja. Nungguin jamaah biar banyak, karena mau khutbah yang kedua antara bisa. Khalas, alhamdulillah. Kelamaan. Jeda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua harus mualah, harus bersegera. Sekiranya dianggap memang ini berurutan satu sama lain. Tapi berapa menit patokannya al-mualah di sini? Al ulama bi an la yatul faslun bima la yata'allaq lahu bihima ma yablughu qadr rak'atain bi akhaffi mumkin. Jadi patokannya jangan lebih dari perkiraan 2 rakaat yang cepat. Orang kalau sholat 2 rakaat bacanya cuma Fatihah, ruku dan sujudnya tumakninah doang. Nggak baca subhanallah rabbiyal a'la, nggak baca subhanallah rabbiyal azim. Kira-kira berapa menit? Ya mungkin 2 menit lah. Mungkin gitu ya. Sholat normal, tapi bukan gerbak-gerbuk cepat-cepat bacanya enggak. Baca normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Fatihah doang. Radhdin amin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Enggak pakai baca-baca zikir, langsung aja tumanina ruku tanpa gebut. Kira-kira berapa menit? Mungkin 2 menit atau 1,5 menit. Berarti jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari, jadi kalau udah lebih dari itu dianggapnya enggak mualah. Kapan masih dianggap mualah? Kalau masih aqal min hada, di bawah itu, lebih sedikit dari itu. Kalau udah melebihi itu, sekiranya 2 rakaat cukup, ya kalau makan, ngopi dulu pasti 2 rakaat lebih. Berarti nggak boleh. Harus diulang dari awal khutbahnya, baru khutbah yang kedua, gitu dikerjakan. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Begitu juga harus muwalah, segera antara 2 khutbah dengan sholatnya. Habis selesai 2 khutbah, mana jamaah belum pada datang? Ntar dulu deh, kesian orang-orang pada pengen hadir sholat. Kita makan dulu yuk. Ntar kita sholat Jumat, makan dulu, ramah tamah dulu ceritanya. Baru, ayo kita sholat Jumat. Ya, boleh nggak? Masih waktu duhur ya, nggak boleh. Nggak boleh, ente sholat Jumat sekarang. Kenapa? Khutbahnya udah putus antara khutbah dengan Jumat. Terus gimana solusinya? Khutbah lagi. Misalnya kayak gitu. Khatib udah khutbah nafarain bas. Nafarain yang sah ya. 40 lah, bilang 40 nafar ada. Nanti kan sebutin. 40 orang ada, 50 ada. Tapi jamaah yang lain ini pada datang, pada pengen hadir khutbah, pada pengen hadir Jumat. Wah, dia khutbah udah selesai 2 khutbah belum pada datang. Sholat dulu sekarang apa nungguin jamaah?
Nungguin aja ya, nunggu. Boleh nggak begitu? Kalau mau khutbah lagi, silahkan. Kalau mau khutbah lagi. Tapi kalau nggak ada niat mau khutbah lagi, nggak boleh. Nggak sah Jumatnya. Karena syaratnya antara dua khutbah ini dengan pelaksanaan sholat Jumatnya harus mualah. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Berapa batasannya lama? Sama kayak tadi, 2 rakaat khafifatain, 2 rakaat yang ringan, kisaran 2 rakaat yang ringan. Kalau dia lebihi waktu itu berarti putus. Kecuali melebihi ini gara-gara masalah salat. Terjadi lama gara-gara masalah salat. Sawu sufufakum, sawu sufuf. Orang masih berantakan, dia ngerapihin dulu imamnya. Sawu sufuf, ratain, gini caranya ngerapihin. Orang-orang awam semuanya. Wah sabar, ya sini ente maju. Wah ada saf, rapikan saf. Lama. Ini kalau orang 2 rakaat, 4 rakaat selesai. Gimana? La yajuz. Limadha? Lianna maslahatus salah. Iqamatus salah, ma'a taswiyatus sufuf, ma'a hadha kullu jais. Hadha min maslahatus salah. Berarti ini memang mau sholat, nggak ada sesuatu jeda. Kayak makan-makan ngopi-ngopi nggak ada. Ya, kalau makan-makan ngopi-ngopi ada batal. Ya ini jadi fasil, jadi penutup atau pemotong antara keduanya. Taib. Wa antakuna bil arabiyyah. Hendaknya 2 khutbah tersebut dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Sunda gimana? Kalau bahasa Indonesia gimana? Safina bilang antakuna bil arabiyyah. Saya dengar khutbah pakai Sunda. Saya dengar khutbah pakai bahasa Indonesia. Berarti selama ini kita sholat Jumat gak sah dong. Gimana dong? Ya hada yang harus dengan bahasa Arab di sini adalah rukun khutbah. Yang harus dengan bahasa Arab adalah rukun khutbah. Apa rukun khutbah? Alhamdulillahi fihima. Melafadzkan alhamdulillah. Terus apa? Wal wasiyat wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Wal wasiyah bittaqwa fihima. Nah, salawat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad enggak cukup. Walaupun di khutbahnya ngomong kayak gitu tapi bahasa Arabnya udah dibawain enggak apa-apa. Versi bahasa Arab harus ada. Enggak boleh enggak. Wasiyah bittaqwa bilang, wahai orang-orang kalian hendaknya bertakwa kepada Allah, enggak cukup. Harus ya ayyuhan nas ittaqullah pakai bahasa Arab. Baru dah ente ngomong pakai bahasa Indonesia. Terjemahin tuh apa arti takwa apa enggak apa-apa. Paham? Jadi bahasa Arab di sini yang dimaksud rukun-rukun khutbah, apalagi Qur'annya. Qala Allah Ta'ala yang artinya. Baca dulu baru ngertiin. Baca dulu Qur'annya apa, baru ente artiin, enggak apa-apa. Boleh. Jadi rukun-rukunnya harus dengan bahasa Arab. Doa juga begitu doanya. Allahumma ghfir. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukminin dan mukminat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu. Ya Allah, masukkan kami semua, ampuni dosa-dosa kami. Udah, barakallahu li wa lakum. Wah, barakallahu li bahasa Arab lagi. Alhasil, rukun-rukun harus pakai bahasa Arab. Adapun selain rukun, kita sudah sebutkan boleh tanpa bahasa Arab, boleh. Wa an yusmi'aha arba'in. Syaratnya juga adalah harus diperdengarkan oleh 40 orang. Harus diperdengarkan oleh 40 orang. Khutbahnya ini jangan ngomong pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pakai mic, ngomongnya pelan. Yang dengar 2 orang doang. Yang hadir 100 orang. Tapi yang dengar khutbahnya cuma yang depan imam doang. Yang lain ngomong apa ini nggak kedengeran. Suaranya pelan banget. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam. Asyhadu an la ilaha. Ngomong sendiri bisik-bisik. Maisah. Enggak sah. Harus suaranya lantang sekiranya didengar oleh 40 orang minimal. Pakai pengeras suara boleh? Boleh. Jadi didengarnya gara-gara ada pengeras suara. Kalau enggak ada pengeras suara enggak bakal kedengaran, enggak masalah. Boleh. 40 orang ini harus mendengar khutbah. Taib. Khatibnya sendiri termasuk dari 40 atau harus 40 lebih dari khatib? Paham gak nih orang? Kalau udah 50, 70, 100 sudah gak usah ngomong gitu ya. Ini masalahnya pas 40 orang, khatib yang ke-40. Pesertanya hanya 39. Semuanya mustautin, semuanya orang asli rumah asli kota itu. 40 doang. 39 khatib yang ke
40-nya. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Khatibnya yang ke-40. Tapi khatib bukan ke-40, khatib pendatang. Laisa mustautin. Boleh enggak? Boleh. Tapi yang dengerin harus 40. Ada 40 atau lebih? Boleh. Nah, di sini. Taib. Tadi kita bilang bahwa harus didengarkan oleh 40. Apakah harus mendengar secara nyata, benar-benar dengar, atau sekiranya suaranya bisa terdengar, tapi waktu itu lagi berisik? Paham nggak? Jadi ini sekarang nih misalnya lagi ada suara lah berisik, mobil apa suara kenceng. Kalau dangdutan kebangetan, masuk Jumatan, gede-gede. Kali Allah, malah hasil suara berisik. Khatib alhamdulillah, suara kenceng udah ngomong, lantang. Kalau nggak berisik kedengeran semua 40 orang. Ternyata gara-gara berisik yang denger cuma depan doang, yang belakang-belakang nggak ada yang denger, yang denger cuma 10 orang doang. Hal yasih hadza amla? Yani hadza makna bil Arabiyah hal yajibus sama' biquwah. Biquwah itu bukan dengan kekuatan, maksudnya dengan benar-benar nyata dia dengar atau sekiranya bisa terdengar. Ikhtalafa baina Ibnu Hajar dan Ramli. Ibnu Hajar bilangnya harus dengar secara nyata, benar-benar dengar. Kalau enggak kedengeran harus diulang, harus kerasin suaranya atau diulang khutbahnya. Imam Ramli bilang enggak harus dengar secara kenyataannya, yang penting suaranya kira-kira kalau enggak ada berisik kedengeran yakfi, cukup. Wa hadza yakhfif yani. Taib an-naum 40 nafar, Masya Allah hadar 40, 20 nom, 20 tidur. Baik, masih abad. Khutbah ngomong apa nggak tahu. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nih khutib lama nih ngomongnya. Aduh, tidur dia. 20 orang tidur. Wal 20 al-baqi yasma' khutbah. Berarti yang dengar berapa? 20. Yang lain tidur. Hal yasih hadza? Mu'tamadnya yasih. Alhamdulillah. Kalau enggak repot gitu. Ya, mu'tamadnya yasih. Enggak apa-apalah. Tapi bukan berarti besok ente pada tidur. Enggak ada anjuran sama sekali di sini loh. Enggak ngomong anjurannya boleh tidur, bukan. Cuma kalau seandainya dari 40 orang yang hadir dan mendengarkan, 40 atau lebih tidur, enggak dengerin khutbah atau ngobrol. Khotib lagi ngomong, dia ngomong sendiri. Kayak apa? Ente tahu khotib ngomong apa? Enggak tahu. Ya paling wasiyah bertakwa. Paling ngomong taqullah, udah. Kalau apa ya sah tetap, karena dia ngobrol aja, bukan gara-gara dia nggak dengar. La ilaha illallah. An yasma'aha 40. بحيث يكون لو أصغى والمعتبر السماع بقوة فقط. خالف الرملي في السماع فقال المعتبر نعم. Kalau ngobrol-ngobrol itu sama khilaf Ibnu Hajar Ramli. Kalau Ibnu Hajar harus dengerin beneran. Kalau ngobrol nggak sah. Maksudnya nggak dengerin. Tapi kalau Imam Ramli tetap sah. Taib. Yang terakhir, an takuna kulluha fi waqti dhuhri. Hendaknya semuanya daripada khutbah terlaksana di waktu duhur. Loh, emang waktu duhur? Emang sholat duhur? Kan sholat Jumat. Maksudnya waktunya. Yaitu apa? Setelah zawalul asyams. Jadi nggak boleh. Wah, ini khotib ngomongnya lama. Udah deh, khutbah jam 11 aja deh. Atau jam setengah 12 sudah khutbah dulu. Nanti pas jam 12 adzan kita sholat duhur atau sholat Jumat. Lah, harus khutbahnya terlaksana kapan? Setelah masuk waktu duhur, yaitu setelah zawalus syams, baru khutbah dilaksanakan. Kalau tidak, enggak sah, harus diulang. Ya, tidak dianggap mu'tabar atau tidak sah khutbahnya. Hakadha wallahu taala a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم